ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang terhormat yang saya hormati para alim ulama, para pengurus Masjid Al-Jihad dan seluruh jamaah hadirin rahimakumullah yang sudah berada di Masjid Al-Jihad. Semoga Allah berkahi hidup dan kehidupannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum di dunia wal akhirah. Demikian pula kepada kaum muslimin muslimat yang senantiasa mengikuti pengajian ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin bi nikmati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Di pagi hari ini di tanggal 7 bulan Sya'ban 1442 Hijriah, kita alhamdulillah rabbil alamin menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah taala mampu melaksanakan yang Allah perintahkan, yaitu di antaranya salat subuh berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan penuh harap semoga amal ibadah kita bahkan aktivitas kita beribadah yang makbul yang hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, karena ini sudah masuk bulan Sya'ban, berarti insyaallah taala 3 pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka yang terpenting bagi setiap kita adalah bagaimana persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dan insyaallah jamaah Masjid Al-Jihad adalah hamba-hamba Allah yang selalu berjihad untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, adapun untuk pagi ini insyaallah kita melanjutkan subul iman yang sebelumnya. Kalau yang ke-17 yang lalu kita membaca tentang kewajiban menuntut ilmu atau thalabul ilmi, dan insyaallah taala jemaah Masjid Al-Jihad hamba-hamba Allah yang senantiasa punya kesungguhan, punya komitmen yang tinggi untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Dan pada subul iman yang berikutnya, yaitu wasyubatu saminata asyarata nasrul ilmi syar'i, subul iman yang ke-18 insyaallah kita baca pagi ini, yaitu kewajiban kita mengajarkan, menyebarluaskan ilmu syariat atau ilmu agama. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi landasan subul iman yang ke-18 ini adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, liyuballighu syahidu minkumul ghaibah. Ya, hendaklah orang yang hadir di antara kamu sekalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini jamaah Allah. Jadi sabda Rasulullah SAW ini adalah menjadi landasan kewajiban setiap kita untuk menyampaikan syariat Allah, untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang yang tidak hadir. Karena sabda ini disebutkan dengan kalimat liyuballighu syahidu. Jadi hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada siapa? Al-ghaibah, kepada yang tidak hadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan dalam buku ini ayajibu ala sami'i ma aqulu minkum ayuballighuhu man lam yasma'hu, wa hadzal hadis yudhaqu li sahabati summa liman ba'dahu ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimahullah, bahwa wajib bagi yang
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan dalam buku ini dijelaskan bahwa yajibu at-tabligu ala ahli ilmi, ya, maka wajib menyampaikan kepada ahli ilmu. Siapa kategori ahli ilmu itu? Fa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fa huwa min ahli ilmi. Siapa orang, setiap orang yang belajar satu masalah ilmu, mas'alatan wahidatan fa huwa min ahli ilmi, maka dia termasuk kategori ahli ilmu. Jadi kalau ada di antara kita mempelajari satu bagian ilmu saja, dalam buku ini disebutnya adalah fahuwa min ahli ilmi, maka dia termasuk kategori ahli ilmu. Nah, maka karena dia ahli ilmu, maka dia wajib menyampaikannya. Sampai disebutkan di buku ini, siapa orang yang senantiasa mengenal, mengetahui syurutus shalah, syarat-syarat salat, fa'alaihi ayyu'arifa ghayrahu, maka dia wajib untuk menyampaikan, memberitahukan kepada orang yang orang lain. Wa illa, kalau dia tidak mau menyampaikan yang dia ketahui, maka dia senantiasa telah berserikat dalam dosa. Seumpamanya Allah, ada di antara jamaah yang sudah mengerti syarat sholat, kemudian ada temannya yang belum paham, tidak memberitahukan, maka yang tidak paham itu berdosa. Maka yang sudah tahu tidak memberitahukan, berarti dia bersama-sama dalam dosa. Ini kewajiban, saking wajibnya kita memberitahukan. Contohnya di sini sholat jamaah Allah. Maka seandainya, ya, kita sedang sholat ini, kemudian kita lihat samping kiri atau samping kanan kita, gerakan sholatnya kurang pas, yang tahu tadi wajib mengingatkan. Seumpama dalam gerakan sujudnya, sering kadang tangannya itu kan kurang pas. Nanti setelah selesai sholat dicolek, diberitahu, mohon maaf. Tapi memberitahunya jangan sampai membuat dirinya menjadi merasa tersinggung. Jaga perasaannya. Umpama dicolek, mohon maaf, kalau buat saya setelah sholat saya pengen ngobrol dengan bapak. Jadi tidak langsung dulu, Pak. Nah, kemudian diberitahukan setelah kira-kira kita pas beritahunya dan dia tidak menjadi tersinggung, kita beritahukan, mohon maaf tadi ketika sholat itu, ketika sujud, tangan sikutnya jangan nempel ke lantai seumpama. Harusnya sesuai sunnah diangkat sikutnya. Memberitahunya yang bijak, maka dia akan berterima kasih. Tapi coba kalau kita memberitahunya di hadapan umum, di hadapan orang lain, maka justru dia bukan menerima, tapi dia akan merasa dipermalukan. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi di buku ini adalah bagi orang yang sudah mengerti syarat sholat seumpama atau rukun sholat, lalu ada orang lain yang belum paham, dia wajib memberitahukannya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun yu'allimun nasa, dan wajib pada setiap masjid, fi kulli masjidin, atau setiap tempat di suatu negeri ada seorang faqih. Yang bagaimana faqih itu? Yang mengajarkan kepada manusia dan memberikan kepahaman
wilayah RW 38, kemudian dia punya fardu kifayah untuk mengajari di wilayah luar sana. Tapi dengan catatan setelah dia mengajari di lingkungan fardu lainnya, itu jamaah. Jadi wajib mendahulukan tempat sekitarnya. Maka yang sangat berjasa bagi kita jemaah Allah adalah hamba-hamba Allah, para ulama, para alim, para faqih yang ada di lingkungan kita. Ini yang paling berjasa. Maka hormatilah hamba-hamba Allah tersebut. Maka hargailah, muliakanlah mereka. Karena seumpama kita mendatangkan ulama ataupun ustaz yang terkenal dari luar sana, beliau itu hanya sesekali. Tapi yang memperhatikan kita siang malam, ya, setiap saat ada apapun, pasti ustaz ulama yang ada di tengah-tengah kita. Maka kita wajib menghormatinya, wajib memuliakannya, wajib menghargainya. Ini jawab Allah. Kenapa? Karena seandainya para ulama, para ustaz yang ada di kita, kemudian tidak kita perhatikan, mohon maaf, ya, kondisi semua insya Allah lebih baik dan lebih sempurna. Lalu bagaimana dengan komitmen, kesungguhan, keistiqomahan untuk membina kita? Karena itu adalah kewajiban. Kalau tadi wajib setiap masjid ada seorang faqih, berarti umat di situ adalah wajib pula menghormati, menghargai, memperhatikan keadaan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau senantiasa seorang faqih, seorang alim tersebut adalah sibuk dengan ilmunya, lalu kapan beliau itu adalah untuk mencari penghidupannya? Maka oleh karena itu di sini harus ada timbal balik begini. Mohon maaf jemaah Allah, ini harus ada timbal balik. Satu sisi adalah kewajiban seorang alim, seorang faqih untuk mengajari, dan juga harus ada perhatian dari kaum muslimin yang lainnya. Hadirin hadirat rahimahullah, oleh karena itu maka di buku ini seperti itu kewajibannya. Nah kemudian setelah dia mengajari di bagian fardu ain di wilayahnya, dia wajib pula untuk keluar dari wilayahnya tersebut untuk mengajari wilayah sekitarnya. Nah tapi di sini memang dituliskan begini, ya, dan dia wajib dianjurkan membawa bekal sendiri sehingga dia tidak makan dari makanan orang yang didatangi, begitu. Jadi seumpama pemahami al-karom guru kita di sini, kemudian beliau mengajari wilayah sekitarnya, maka diusahakan dia adalah mencukupi dirinya. Ini ada saudara kita yang senantiasa melakukan hal seperti itu. Mungkin seperti saat ini yang ada itu seperti jamaah khuruj atau disebut jamaah tabligh, ya. Nah, beliau-beliau itu kan dia membawa bekal dari masjid ke masjid untuk berdakwah, ya, subhanallah. Nah itu jamaah Allah. Kalau kita lihat di sini pas seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kategori hal tersebut yang tadi adalah, yakni seandainya ada seseorang yang senantiasa tidak mengerti, terus orang alim membiarkan, maka itu pun adalah akan dikategorikan salah. Inilah pentingnya jamaah Allah kita untuk liyuballighu syahidu minkumul ghaiba. Wajibnya orang yang sudah mendengar, orang yang sudah tahu, orang sudah mengerti, membimbing, mengajari orang yang belum mengerti. Ini harus. Berarti satu sisi kewajiban yang sudah mengerti, sisi lain wajibnya yang belum mengerti untuk belajar. Jadi jangan menunggu, saya kan gak diajari. Justru harus proaktif. Kan seorang alim itu tidak hanya mengurusi satu orang juga, ya. Mungkin mengurusi sekian banyak orang, ratusan bahkan ribuan. Maka yang mengerti harus proaktif datang
seorang alim akhirat, artinya ciri orang yang memang orientasinya akhirat, orang alim yang orientasi akhirat. Ya, suma'illam anda li alimil akhirat di salah alamat. Ya, kemudian ketahuilah sesungguhnya untuk seorang alim akhirat, jadi orang alim yang orientasinya akhirat memiliki 3 ciri, 3 tanda. Yang pertama adalah tidak mencari kesenangan dunia dengan ilmunya. Jadi seorang alim akhirat itu adalah tidak mencari kesenangan dunia dengan ilmunya. Hadirin rahimahullah, oleh karena itu maka seorang alim adalah bukan bermewah-mewah hidupnya, ya sederhana, cukup itu Allah. Yang kedua, menyibukkan diri dengan urusan ukhrawi, urusan akhirat. Jadi ciri seorang alim itu menyibukkan dirinya untuk urusan akhirat. Tadi yang pertama, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih kesenangan dunia. Yang kedua, dia sibukkan hidupnya untuk urusan akhirat, sehingga hatinya terjaga dari berbagai hal yang senantiasa bisa menyibukkan selain akhirat. Itu seorang alim begitu. Dan yang ketiga, ciri seorang alim akhirat adalah dia berpegang teguh dengan ilmunya untuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilihat itu adalah Rasulullah, yang diikuti itu Rasulullah, yang menjadi patokan itu adalah Rasulullah SAW. Inilah ciri seorang alim akhirat. Kalau tidak memenuhi demikian, berarti bukan alim akhirat tapi alim dunia. Itu jawab. Jadi orang alim akhirat itu adalah tidak menggunakan ilmunya untuk meraih kesenangan dunia. Yang kedua, dia sibukkan hidupnya untuk masalah akhirat. Dan yang ketiga adalah dia berpegang teguh dengan ilmunya untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jazakallah, di buku ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Yang berikutnya adalah ada 5 ciri orang yang tidak menggunakan ilmunya untuk dunia. Kalau tadi alim akhirat, penjelasan poin yang pertama tadi adalah 5 ciri orang yang tidak menggunakan ilmunya untuk dunia. 5 ciri orang yang tidak menggunakan ilmunya untuk meraih dunia. Mana cirinya? Yang pertama, tidak berlawanan antara ucapan dengan perbuatan. Ini seorang alim yang tidak menggunakan ilmunya untuk mencari kesenangan dunia adalah dia komitmen antara ucapan dengan perbuatan. Jadi tidak menyelisihi. Ya, kalau mau bicara harus hidup sederhana, tapi justru hidupnya malah mewah. Itu kan berarti bertentangan antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Harus bersatu, tapi justru perbuatannya malah merusak persatuan. Nah, itu berarti bertentangan. Ya, itu bukan orang yang menggunakan ilmunya untuk akhirat, tapi justru menggunakan ilmunya untuk dunia. Ini maka hati-hati di zaman seperti saat ini yang banyak fitnah seperti saat ini, jamaah Allah, adalah justru banyak ataupun ada orang yang senantiasa dengan keilmuannya justru ingin meraih berbagai macam posisi, jabatan dan juga kekayaan. Ini jamaah Allah memang fitnah kehidupan seperti itu. Ya. Yang kedua, jamaah Allah adalah ilmunya dijadikan timbangan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk berargumen. Jadi ilmunya itu untuk senantiasa bagaimana ketaatan dirinya kepada Allah, bukan untuk berargumen, berdebat, berdiskusi bagaimana mengalahkan orang lain. Bukan itu. Ya. Jadi seorang alim yang senantiasa tidak menggunakan ilmunya untuk meraih dunia adalah orang yang komitmen ilmunya untuk sebagai ukuran ketaatan dirinya kepada Allah
sehingga dia senantiasa tidak untuk menggunakan ilmu yang dimiliki adalah untuk mendebat orang-orang lain. Kan saat ini kadang ada justru karena saking ingin terkenalnya maka justru menyalah-nyalahi orang lain. Nah ini ya, kalau memang itu adalah saudaranya yang salah, yang bagus kan, yang bagus bukan disalah-salahin di depan orang yang tidak ada orangnya. Ini salah, tapi orang yang disalahkan tidak ada. Ini keliru. Nah, yang bagus itu adalah datangi orang yang menyatakan kesalahan tadi, berdiskusilah, saling tawasobil, hak wa tawasobil. Itu yang bagus ya. Ini yang memang kita agak merasa khawatir zaman dulu. Karena ketika yang A menyalahkannya di pengeras suara, nanti dijawabnya juga yang menjawab di pengeras suara juga. Maka belum jadi kemaslahatan. Justru yang terjadi adalah kemaslahatan umat yang mendengar menjadi bingung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Inilah pentingnya kita berlaku bijak. Inilah pentingnya kita menyampaikan syariat Allah dengan hikmah mau'izatul hasanah. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana umat ini taat kepada Allah, bagaimana umat ini adalah komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya ada kesalahan manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ya, Rasul menegaskan qulu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu adalah berbuat salah. Tapi kalau kita tahu ada saudara kita berbuat salah, bukan disalah-salahin, tapi diingatkan, dinasihati supaya dia menyadari itu salah. Kalau orang salah kita salah-salahin, dia tidak akan mengerti kesalahannya, tapi justru dia akan melawan, mempertahankan diri walaupun dirinya salah. Coba kalau orang salah dinasihati dari hati ke hati, dia akan menerima dengan lapang dada. Ini pentingnya bijaksana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu yang kita miliki itu bukan untuk berargumen, bukan untuk mendebat orang lain, tapi bagaimana menjadi timbangan untuk dirinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling penting adalah introspeksi terhadap dirinya. Hadirin rahimahullah, maka berat seorang alim itu ya. Allah SWT mengingatkan dalam surah 61 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang berbicara. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu, menyuruh orang lain berbuat baik, tapi justru dirinya tidak berbuat baik. Di surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Kenapa kamu malah menyuruh orang lain berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupakan dirimu sendiri, tidak berbuat baik. Ya, padahal kamu membaca kitab. Apakah kamu tidak berakal? Kategorinya orang yang demikian itu tidak berakal. Kalau senantiasa menyuruh
rezekinya memang ada, dia seorang alim, dia juga punya perusahaan dan dia hidupnya makan, alhamdulillah. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pengusaha, ya. Bahkan setiap santri yang belajar pada dirinya, beliau yang menjamin, itu yang luar biasa. Subhanallah, ya. Rasulullah juga adalah pengusaha. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang soleh, yang tahajud tidak pernah berhenti, puasanya yang luar biasa, sedekah luar biasa. Dia juga orang yang luar biasa dalam kekayaan. Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang soleh yang luar biasa. Beliau juga berdakwah, tapi kekayaannya adalah diraih dari hasil dari usaha. Subhanallah, kalau orang alim yang mampu demikian itu adalah sangat luar biasa. Tapi seorang alim adalah jangan senantiasa justru menjadi orientasi ilmunya adalah untuk meraih kemewahan, tapi harus senantiasa hidup sederhana dengan menghindari kemewahan. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, ini ciri orang alim tidak menggunakan ilmunya untuk dunia adalah tidak suka mukhalif atau bercampur berbaur dengan penguasa, kecuali untuk menasihati penguasa dan mencegah kezaliman penguasa. Ini jamaah Allah yang keempat ya. Ciri orang alim yang tidak menggunakan ilmunya untuk kesenangan dunia adalah orang yang tidak suka berbaur atau mukhalif bercampur dengan penguasa, kecuali untuk menasihati penguasa dan mencegah kezaliman penguasa. Itu orang alim yang benar itu, Pak. Ya. Bukan malah sebaliknya menjadi menjadi bagian dari kekuasaan. Ya. Nah, kalau begitu terus bagaimana? Ya, seandainya ada seorang alim yang akan dipimpin, boleh nggak? Boleh, asal komitmen ilmunya untuk akhirat, yang dia menjadikan kekuasaannya untuk menegakkan agama Allah SWT, itu bagus, Pak. Umpama guru kita di Masjid Al-Jami ini menjadi pemimpin, menjadi wali kota lah, bagus, alhamdulillah. Tetapi harus komitmen dengan ilmunya ke jabatan tersebut untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk melegitimasi keinginan dari kekuasaan. Itu yang keliru. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau seorang ulama jadi pejabat boleh nggak? Boleh. Jadi anggota DPR boleh nggak? Boleh. Bahkan harus kalau bisa. Ya kalau memungkinkan. Tetapi komitmen ilmunya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa orang yang Allah kehendaki dia khair, baik, maka dia akan faqih dalam agama. Ya. Jamaah Allah, kata yufaqihu itu pertama orang yang mengerti ilmu agama, yang kedua yang mengamalkan syariat agama, yang ketiga yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperjuangkan agar itu yufaqihu. Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya kita saling mengingatkan. Jadi kalau ada DKM Masjid Al-Jihad menjadi pejabat, alhamdulillah. Tapi jabatannya gunakan untuk kepentingan agama. Karena kalau menjadi penguasa, menjadi pejabat, Pak, sekeraja segenap ilmu lebih mudah untuk ditegakkan dengan kekuasaan daripada sekeraja ilmu tanpa kekuasaan. Kalau seorang alim bicara, Pak, menjadi menjadi top leader atau menjadi pemimpin itu akan mudah. Contoh lah, ya, seumpama insya Allah di Jamaah Al-Jami ini ada punya perusahaan, dia menjadi ownernya, menjadi pemiliknya hebat, ya. Kemudian terapkan setiap waktu sholat wajib berjamaah, jauh lebih
menerapkan itu ketimbang dia hanya sebagai seorang karyawan. Seorang karyawan paling usulin dulu Pak, boleh nggak Pak kalau ini begini? Oh enggak, kalau kata pimpinan enggak, ya nggak bisa Pak. Tapi coba kalau dia pimpinannya, pemiliknya, dia menginstruksikan wajib sholat berjamaah pada saatnya setiap datang waktu sholat duhur Pak. Stop dulu semua pekerjaan, kita langsung sholat berjamaah. Itu akan lebih mudah. Hadirin Allah, seumpama ya jamaah jihad menjadi wali kota. Begitu sholat duhur di kantor, di mesin kantor itu, kemudian wali kota menjadi imam. Yang menjadi imam wali kotanya. Kemudian dia balik setelah sholat menghadap ke jamaah. Dia lihat mana kepala bagian. Dia lihat. Kan dia bisa bertanya, kepala bagian ini kemana? Mana tidak sholat berjamaah? Bisa langsung tegur Pak. Besok insya Allah dia sholat berjamaah. Ini pentingnya kekuasaan yang berlandaskan ilmu. Jadi sekali lagi, bukan berarti ulama tidak boleh jadi pejabat. Boleh, bagus, bahkan harus kalau bisa, tetapi harus komitmen dengan ilmunya untuk menegakkan agama Allah. Jangan sampai seorang ulama menjadi pejabat justru hilang keulamaannya, malah terwarnai oleh keumumannya mereka. Itu yang keliru sahabat. Hadirin Allah. Jadi yang keempat, ciri orang yang tidak menggunakan ilmunya untuk dunia adalah orang yang tidak berbaur, ya, tidak bercampur dengan penguasa kecuali untuk menasihati penguasa atau mencegah kezaliman penguasa. Ini, insya Allah di ulangan sini begitu jawaban Allah. Yang kelima sifatnya adalah tidak mudah memberi fatwa. Tidak mudah memberi fatwa A, B, C, D, tidak mudah. Dia akan senantiasa pelajari secara seksama dengan penuh kesungguhan. Dia akan menelitinya bagaimana berdasarkan syariatnya. Setelah dia ada punya keputusan yang jelas, baru dia berfatwa. Itu ciri seorang alim yang tidak menggunakan ilmunya untuk meraih kesenangan dunia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka bagi setiap kita hamba Allah yang muslim harus menjadi alim. Tidak mungkin seorang mukmin tidak alim. Kan orang yang masuk surga itu adalah orang mutakin. Orang mutakin itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah pasti orang yang berilmu. Maka ahli surga itu semuanya orang alim. Ahli surga itu orang mutakin. Orang mutakin orang beriman. Orang beriman pasti berilmu. Tidak mungkin dia seorang beriman tanpa ilmu. Maka oleh karena itu jamaah Allah, kita kembali ke dalam surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini adalah ketentuan tentang peperangan. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin adalah berangkat seluruhnya menuju medan tempur. Hendaklah dalam setiap kelompok itu ada satu kelompok umat ta'ifatun untuk lebih mendalami ilmu agama. Untuk apa fungsinya? Supaya memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang dari peperangan. Jadi jamaah Allah, seumpama kita seumpama nih ada perang, jangan semua umat Islam laki-laki perang seluruhnya, tapi harus ada satu kelompok umat yang liyatafaqahu fid-din untuk memahami agama. Ini perang sejati itu. Maka berarti jamaah Allah dari awal wajib setiap masjid ada seorang faqih, seorang alim. Nah, maka bagaimana kita mengkondisikan wilayah kita, lingkungan ini adalah ada mempersiapkan penerus nanti yang akan datang. Siapa umpama kan umur kita itu bertambah Pak hitungannya, ya usia kita berkurang.
kita bangga dengan masjid ketika di situ banyak anak kecil yang turut sholat. Anak-anak kita dari usia SMA, kuliah, SMA, SMP, SD, jangan dilarang ke masjid. Justru kita khawatir kalau masjidnya adalah hanya orang tua saja yang turut sholat. Ya, maka ajak putra-putri kita, ajak putra-putra kita yang terutama, ajak bangunkan, ajak ke masjid. Ketika ada kajian, suruh dia dulu. Kan ilmu ini bukan hanya untuk orang tua, tapi bagi semuanya. Suruh dia dulu. Ya. Kalau film mungkin ada sesuai dengan umur ya, tapi kalau ilmu tidak ada kata berbeda ini untuk ilmu untuk orang tua, tidak seperti itu. Ilmu syariat itu adalah untuk semuanya. Maka kita harus memaaf jamaah, kita harus ada kegundahan. Kalau melihat, oh kok nggak ada anak-anaknya di sini? Hari ini kalau dibangunkan anaknya, tidak boleh kita hanya ingin selamat kita, tapi kita membiarkan anak kita tidak ke masjid. Yang harus kita lihat itu bagaimana 20 tahun yang akan datang. Maka kita harus kondisikan ada, insya Allah di lingkungan ini adalah yang komitmen untuk memahami syariat Allah, yang taqwa tinggi, untuk melanjutkan. Karena 20 tahun yang akan datang atau 40 tahun yang akan datang, wallahu a'lam kita masih ada atau kita sudah berada di mana. Tapi kita yang terpenting adalah mempersiapkan. Maka maaf jangan bohong. Ketika ada umpama santri yang lagi semangatnya, dia lagi pulang ke masjid kita ini, kasih kesempatan sehingga timbul ada rasa percaya dirinya. Ya, kasih kesempatan. Jangan hanya menerima, wah dia belum belum bagus banget. Kita senantiasa menerima, memaklumi dia masih proses belajar. Mohon maaf kadang-kadang justru umat itu ingin terima sudah sempurna gitu, tanpa ada proses. Harus ada proses. Kasih kesempatan dalam sholat, dalam apapun, sehingga dia merasa diakui keberadaannya, merasa diakui eksistensinya. Ini untuk melanjutkan estafeta perjuangan dakwah. Kalau kita tidak beri kesempatan di lingkungan kita, apa di lingkungan lain akan dia beri kesempatan? Logikanya kalau di lingkungan kita saja tidak dikasih kesempatan, apalagi di lingkungan yang tidak dia kenal, yang tidak mengenalnya. Ini jamaah Allah. Maka seperti ada santri, dari mana nih? Oh, alhamdulillah sudah lulus SMA nih, lagi kuliah. Nah kasih kesempatan, suruh senantiasa komitmen bagaimana mesti. Jamaah Allah. Ketika ada kekeliruan, kita ingatkan ini sebaiknya begini, sehingga dia paham. Tapi jangan dihentikan, lanjutkan. Siapa tahu justru nanti dia akan menjadi penyemangat. Hadirin rahimahullah, ini ayat surah At-Taubah ayat 122. Penting kita untuk senantiasa menyiapkan generasi berikutnya untuk mempersiapkan melanjutkan dakwah ini, melanjutkan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jamaah al-jihad sudah dipaham. Maka didukunglah saudara anak-anak kita yang berada komitmen di tempat-tempat untuk mendalami agama Allah. Kita dukung. Bahkan mereka termasuk dalam kategori sabilillah kan. Sabilillah itu termasuk orang yang berhak menerima dari zakat. Alokasikan ke sana untuk beasiswa anak-anak yang senantiasa lihat tafaqquh ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Al-Qur'an Karim yang senantiasa mengisyaratkan, memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan syahadat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini da'a ila Allah itu hakikatnya adalah mendakwahkan, mengajarkan, menyampaikan. Kalau hadis tadi adalah
bahasa Indonesia ada ceramah gitu ya. Nah, kalau tabligh berarti orangnya adalah mubali. Kalau dakwah orang disebut dai. Kalau khutbah orang disebut khatib. Kalau penceramah itu bahasa Indonesianya. Itu intinya sama. Bagaimana menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada agama Allah, menyampaikan syariat Allah. Itu ucapan terbaik. Maka jamaah Allah tak usah segan untuk mengajak orang menuju agama Allah. Wah, saya malu, wah saya takut, saya khawatir. Jangan ada lagi. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, lah kapan sampainya syariat Allah kepada manusia? Kalau seumpama Bapak Ibu, mohon maaf, jamaah sekalian yang sudah luar biasa ini punya tetangga belum ke masjid, Bapak belum pernah ngajak, apa tidak khawatir di akhirat kelak akan dibilang, ya Allah, tetanggaku itu soleh banget, tapi dia tidak pernah mengajak aku ke masjid. Ada kewajiban, Pak. Ada kewajiban. Ya. Maka ajaklah. Bisa jadi dia belum mau meskipun umpama dia hanya contoh, karena di sini tidak ada. Justru mengharapkan ajakan kita. Karena dia kalau mulai ujung-ujung mulai, mungkin ada rasa malu atau khawatir di mana. Tapi kalau diajak, dia merasa ada orang yang membawa. Itu coba. Maka kita jangan hanya mementingkan diri kita, tapi bagaimana kita da'a ila Allah, mengajak manusia kepada agama Allah. Dan itu ucapan yang ahsan qaulan, sebaik-baik ucapan, mengajak manusia. Di surah Toha Allah tegaskan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia, serulah manusia, ajarilah manusia kepada agama Allah bil hikmah, dengan bijaksana. Seperti yang kita contohkan tadi, kalau kita langsung melihat ada orang yang keliru gerakan sholat, secara bijaksana kita beritahukannya. Jangan langsung di depan umum, kamu salah, dia tidak akan menerima. Contoh Rasulullah SAW, Bapak Rahimahullah, ketika ada seorang Badui yang pipis di Masjid Nabawi, semua sahabat langsung menghadiri, berdiri, ada yang memukul, ada yang menendang. Rasulullah bilang, iya, tenang, biarkan dia sampai selesai. Begitu selesai, Rasul minta satu timba air, disiramlah, karena kan pasir kan, disiramlah pipisnya itu. Kemudian dia panggil, Rasul memanggilnya, lalu baca, ini masjid, di situ tidak boleh diperlakukan seperti itu. Apa kata seorang Badui itu? Demi Allah, aku tidak mendapati orang yang lebih baik pengajarannya selain dari Rasulullah SAW. Kalau dia begitu, dia salah langsung ditendang, dipukul, apa dia mau belajar di sana? Gak bakal. Justru tidak akan lari-lari, justru dipisahkan kemana-mana. Ini jauh oleh pentingnya hikmah dalam menyampaikan syariat Allah SWT. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdiskusilah dengan cara yang lebih baik. Itu yang inilah pentingnya kita untuk senantiasa menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili a'udzu ilallahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku, mengajak manusia kepada agama Allah dengan hujah yang benar. Jadi jamaah Allah, kita harus mengajak manusia, harus mendakwahi manusia, harus mengajari orang-orang yang belum paham, yang belum mengerti. Jangan pernah rasa bosan untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber iman yang ke-18 adalah nasrul ilmi syar'i, yakni menyebarluaskan, menyampaikan ilmu, mengajarkan
senantiasa orang sholat itu satu-satu, jadi datang sholat, pulang, datang sholat. Subuh, duhur, maghrib, asar gitu. Ditanya, kenapa tidak sholat jamaah? Karena di sini tidak ada imamnya sudah wafat. Sholat tetap ada, tapi nggak berjamaah. Kenapa? Tidak ada orang yang sanggup menjadi imam di Pakistan. Ternyata bukan di Pakistan, ini jamaah yang pulang dari Sulawesi yang kepulauan yang mendekati Mindanao, Filipina. Di situ ada orang yang senantiasa yang wafat itu langsung dikubur. Ini saya langsung berbicara dengan orangnya. Langsung dia kan jalan 1 tahun lah, dia tuh pergi dakwah 1 tahun. Langsung dikubur. Kenapa langsung dikubur? Lah kan memang seperti itu. Kalau orang meninggal, dia muslim bukan? Muslim. Ternyata ditanya, apa kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dia muslim? Kewajibannya satu, menguburkannya. Jadi orang muslim wafat tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, langsung dimakamkan karena tidak adanya alim di belakangnya. Dia bilang, apa kita merasa nyaman kan ketika kita berada di sini, tapi kita ada saudara kita yang tidak paham tentang agama. Ini di Indonesia, kalau tadi saya cerita di Pakistan, ternyata bisa dimandikan gitu. Belum mengerti lah, kalau orang meninggal itu harus dimandikan, dikafani, disolati. Ini Indonesia. Ya. Akhirnya oleh jemaah tabligh ini, anak-anak muda yang ada di situ itu diajar keluar gitu. Nah, diajar bagaimana ketentuan sholat, bagaimana ketentuan orang yang meninggal begitu, sehingga 3 orang anak muda ini begitu pula dia bisa menjadi imam di masjid itu dan ditokohkan, sehingga bisa dilaksanakan di antara syariat Islam. Itu yang ini kenyataan kan? Bukan tahun 2000 yang lalu, tapi tahun 2020 kemarin di Indonesia. Nah, maka inilah pentingnya syariat Allah Subhanahu wa taala, liyuballighu syahidu minkumul ghaibah. Itu baru satu wilayah, Pak. Belum wilayah lagi pedalaman kaum muslimin. Maka jemaah Allah, kalau memang ada paman sudah pensiun, kemudian ilmu agama Anda, bekal Anda, berangkatlah ke wilayah-wilayah yang memang kita dibutuhkan di sana untuk nashkul ilmu syar'i, untuk menyebarluaskan ilmu syariat agama. Kenapa? Karena di pelosok sana adalah televisi belum ada, ya. Yang dakwah ke sana juga masih jarang, ya. Maka ada pesantren khusus kan yang namanya pesantren Hidayatullah yang khusus mengirim para dai, para mubalik ke pelosok-pelosok pedalaman dalam rangka nashkul ilmu syar'i. Kalau kita belum bisa demikian, maka dukunglah orang-orang yang komitmen dalam bidang ini. Demikian firman Allah untuk pagi ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya yang berbagi bagi setiap kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berusaha mengamalkan syariat Allah, berusaha mengajarkan syariat Allah, berusaha menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mulia karena kita memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada hal yang lain silakan. Ya, silakan Bapak Jahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini bagus sekali Pak ya. Karena sebagaimana yang disampaikan tadi, karena sekarang ini sudah tidak diutus lagi para nabi dan rasul. Jadi dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi seperti hadis yang disampaikan tadi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari itu walaupun satu ayat. Artinya kita semuanya bertanggung jawab atas dakwah ini. Seperti kejadian yang di dekat Mindanao sana, kemudian kita merujuk lagi Pak, ini di Rawalumbu Pak, bukan menjauh ke sana. Di Rawalumbu ada orang yang nangis pada kantornya. Dia itu sakit sama istrinya,
Istrinya ternyata nggak tahu kalau suaminya itu ternyata disuruh sholat, suruh tobat. Terus suaminya nangis. Gue bukannya nggak masalah, ternyata nggak bisa sholat. Itu berawal dulu. Ini makanya saya bilang kajian ini bagus sekali supaya kita ini ada kepedulian. Kita ini kan dalam cara kita tahu dengan sekitar kita. Itu dalam hal ibadah ya, dalam hal apa namanya sholat. Bahkan kadang kita nggak paham kalau tetangga ini nggak bisa sholat, bukan nggak mau sholat, ternyata memang nggak bisa sholat. Ini kan tanggung jawab kita. Kemudian di samping itu juga seperti kita lihat di depan kita itu kan Masjid Al-Jihad menebar dakwah, merawat ukhuwah. Artinya kan kita ini harus kita wujudkan gitu. Jadi bukan hanya semua yang tulisannya gitu, supaya ada wujud tentang ukhuwah pertama. Jadi jangan sampai, apalagi zaman pandemi sekarang ini kan banyak saudara-saudara kita yang lapar, yang ekonominya terpuruk, ya kan? Supaya ada kepedulian. Dan insya Allah alhamdulillah di jamaah Al-Jihad juga udah ada yang bergerak, Pak. Ada kepedulian mau ngasih makan orang yang lapar. Cuma itu aja yang bisa saya semacam kayak menggarisbawahi apa yang disampaikan. Bila kita pikir hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Bapak rahimahullah. Benar ya, memang saya ada contohan yang jauh. Ternyata di dekat kita pun ada yang nanti begitu. Ini satu bisa jadi adalah karena mungkin orang alimnya tidak mengajari. Yang kedua adalah sebab paling pokok adalah kemalasan orang tersebut tidak mau belajar. Sesungguhnya kalau di Rawalumbu ini mau belajar Pak, subhanallah Pak, ya kajian demi kajian diajar ini luar biasa ya. Asal dia mau datang ke masjid, mau datang saja dia bertanya, pasti insya Allah akan dibimbing oleh guru-guru kita. Datang saja sama orang guru kita di sini, tinggal Pak saya mau belajar sholat, pasti direspon akan sangat baik. Jadi masalahnya adalah orangnya memang jadi ada masalahnya orangnya tidak proaktif. Itu mestinya yang tidak tahu bertanya kepada yang sudah tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu perintah Allah, Pak. Jadi satu sisi yang alim wajib mengajar, sisi lain yang belum alim harus bertanya gitu. Jadi harus dua-duanya proaktif gitu, mau mengajar dan mau belajar gitu. Nah, kalau sekarang ada yang mau mengajar tapi orang tidak mau belajar, kan susah juga gitu. Itu jawab Allah. Karena itu sudah kewajiban. Jadi ini adalah suatu peringatan bagi setiap kita. Memang kita harus senantiasa proaktif ya. Dan insya Allah belajar itu sudah luar biasa Pak. Baik, insya Allah kayak kajian hari ini sudah diumumkan di Jumat mungkin, kemudian diumumkan di WA group kan, itu undangan sudah luar biasa ya. Tapi kan kembali kepada orang yang mau gitu ya, kan nggak mungkin juga kita bisa maksa-maksa. Hal yang kedua jawab Allah kaitan dengan kepedulian, insya Allah kajian sudah sangat luar biasa. Kepedulian dari jamaah, para alumni, para orang-orang yang sudah memang mapan sangat luar biasa kepada orang yang senantiasa belum mapan, dan insya Allah ini akan berlanjut, pasti berlanjut. Oleh karena itu jamaah Allah, insya Allah ketika kita perhatikan orang lain, maka Allah akan memperhatikan dan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong sesama saudara. Dan ini insya Allah sudah wujud di Masjid Al-Jihad. Tinggal mungkin